Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudariku, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Kalau yang tadi Pendeta Ilyas yang mencoba nyamar-nyamar menjadi sebagai mantan muslim, kali ini saya tampilkan videonya Pendeta Risuli Lubis yang juga nyamar-nyamar sebagai mantan muslim, ya, mengaku sebagai seorang murtadin, mengaku sekolah di Muhammadiyah katanya, tapi caranya wudhu tidak tahu, teman-teman, ya. Dan Pendeta Risuli Lubis ini untuk meyakinkan jamaahnya, Pendeta Risuli Lubis menceritakan masa lalunya sampai Pendeta Risuli Lubis mengumandangkan takbir di dalam gerejanya dan di depan jemaatnya tentunya. Baik, apakah betul Pendeta Risuli Lubis ini adalah mantan muslim? Kita simak videonya, teman-teman. Memang sejak kecil ayah ibu saya mengajarkan 5 rukun Islam. Yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung salah nih ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna. Langsung salah nih. Saya nggak yakin kalau orang ini adalah mantan muslim, teman-teman. Kan 5 rukun Islam. Yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hancur bacaannya ya kalau tidak terbiasa, lidah-lidah yang tidak biasa bersyahadat itu hancur, kaku pastinya ya. Padahal yang betul kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hancur, dibikin hancur sama Pendeta Risuli Lubis, teman-teman. Jadi kalau orang buat-buat itu nggak pasti mengucapkannya. Jadi ada Tuhan selain Allah dan Muhammadlah satu-satunya utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammadlah satu-satunya utusan Allah. Artinya orang ini tidak tahu menahu seputar Islam. Utusan Allah itu bukan cuma Nabi Muhammad, ya teman-teman. Buat jemaat-jemaat Pendeta Risuli Lubis ya, semoga saja menonton video ini ya. Yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam, ya, itu saya lakukan, saudara. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Sejak kecil saya sudah dididik puasa, sejak kelas 1 SD, ya, sudah dididik puasa, ya. Jadi sahur jam 4, ya, buka jam 6. Kalau di kampung Beduk, ada kampung tertentu kentong yang bunyi tong-tong, karena sekarang sudah zaman teknologi, biasanya di televisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu buka puasa, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ini berani nih pendengaran teman-teman ya. Ini di dalam gereja untuk meyakinkan jemaatnya bahwa Pendeta Risuli Lubis ini dulunya benar-benar muslim gitu kan. Membacakan 2 kalimat syahadat, lalu mengumandangkan takbir. Baik, kita langsung ke intinya nih, teman-teman. Jadi luar biasa, ya. Terus saudara, waktu saya usia 20 tahun saya selesai sekolah di Muhammadiyah. Itu sekolah Islam, ya, yang boleh dikatakan 80% itu mengajarkan tentang Al-Quran, saudara. Ya, lainnya baru ilmu pengetahuan umum. Oke ya, mengaku sekolah di Muhammadiyah. Entah sekolah apa Pendeta Risuli Lubis ini, teman-teman. Dan sekolahnya di mana? Di Muhammadiyah mana? SMA atau perguruan tinggi, nggak dijelaskan oleh pendeta ini ya. Tapi itu tidak membuat hidup saya berubah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya saya rampok sepeda motor, saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Bolga. Ini antar provinsi. Antar provinsi bukan jadi maling motor, teman-teman, ya. Jadi maling motor. Seperti provinsi Jakarta sama Banten, bukan. Ini jauh, saudara, bisa 3 hari 3 malam. Oke, kita cek video yang lain, teman-teman ya.
Kita cek video yang lain di sini, kita cek videonya. Bener ndak orang ini betul-betul murtadin, betul-betul mantan Islam? Jadi waktu saya di Islam itu sebagai orang Muslim, ya pasti saya sholat ya, walaupun ada waktu-waktu tertentu yang ketinggalan, yang tidak dilakukan ya. Waktu jam tertentu mungkin ada lalai. Dove Zero is kinder on skin. Tahu persis sholat itu seperti apa ya. Jadi yang pertama yang harus diketahui sebelum sholat itu wudhu dulu ya. Wudhu ya. Sebelum sholat wudhu dulu Ya, itu mulai dari tangan, dari kaki, kepala. Wudhu itu dimulai dari tangan, lalu kemudian kaki, lalu kemudian kepala, katanya teman-teman ya. Buat jemaat pendeta di Suli Lubis, coba tolong cek di googling saja, di googling tata cara wudhu gitu aja ya, biar kalian tahu betapa ngibulnya pendeta kalian ini. Semualah ya, tiga kali wudhu dulu ya. Wudhu ya, itu mulai dari tangan, dari kaki, kepala, semualah ya, 3 kali. Dari tangan, kaki, dan kepala 3 kali kata pendeta di Suli Lubis. Ya, silakan cek di Google saja nih buat jemaah pendeta di Suli Lubis. Pendeta kalian jujur apa tukang dusta? Kalian yang menyimpulkan sendiri. 3 kali, kuping kiri, kuping kanan, semualah ya. Jadi pertama dari wudhu, kedua terus itu mengucap usolli ya. Maksudnya kita niat dulu, baru Melafalkan niat yang dimaksud. Al-Fatihah dan sebagainya. Ya, tentu dulu, baru Al-Fatihah dan sebagainya. Ya, tentunya ada basmalah dulu ya, baru Al-Fatihah dan sebagainya. Saudara, kalau sholat itu menurut pendeta di Suli Lubis melafalkan niat dulu ya, usolli fardhus subhih gitu kan. Lalu kemudian basmalah dulu, Al-Fatihah dan seterusnya. Takbirnya kapan? Nah, buat pendeta di Suli Lubis, buat jemaat pendeta di Suli Lubis, tolong cek di Google ya, tata cara sholat itu seperti apa. Kalian simpulkan sendiri, pendeta di Suli Lubis ini jujur apa tidak? Pendeta di Suli Lubis ini mantan Muslim atau memang dari sononya memang sudah Kristen? kami dulu itu subnya itu, barisannya itu. Oke, kita cek video yang lain ya. Ini video yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua, terus ini yang ketiga ya. Karena saudara, ya saya dulu di Islam sudah diajari puasa, dan juga kita itu sholat itu 5 waktu ya. Ada 4 rakaat, 3 rakaat, ada 2 rakaat itu subuh. Jadi sholat yang 4 itu, asar, lohor, maghrib semua itu azannya hampir sama ya, sama lah azannya ya. Hayya sholahil falah, Hayya sholah, hayya falah. Mana ada azan yang seperti itu. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Itu yang betul. Kata pendeta di Suli Lubis, gimana? Nih, simak. tuh asar, lohor, maghrib semua itu azannya hampir sama ya, sama lah azannya ya. Ragu-ragu nih ya, azannya hampir sama. Samalah gitu katanya ya. Ragu-ragu nih teman-teman. Hayya sholahil falah, Hayya sholah, hayya falah. Mana ada azan yang seperti itu? udah qomati sholat, udah qomati dan seterusnya. Loh, ini iqomah bukan azan Pak Pendeta. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Ini iqomah bukan azan Pak Pendeta. Jadi sholat yang 4 itu, asar, lohor, maghrib semua itu azannya hampir sama ya, sama lah azannya ya. Hayya sholahil falah, udah qomati sholat, udah qomati dan seterusnya. Hayya sholah, hayya falah, itu iqomah. Itu iqomah bukan azan. Itu sama. Tetapi kalau di subuh itu ada tambahannya. As-sholah
As-sholatu khairum minan naum. Ini lebih kuculuk lagi teman-teman, ya. As-sholatu khairum minan naum katanya. Aduh. Nih simak ya buat jemaat-jemaat pendeta Risuli Lubis, coba ditelusuri jemaat pendeta kalian ini jujur apa bohong. As-sholatu khairum minan naum. As-sholah, marilah sembahyang. As-sholatu khairum minan naum. Salah, hancur teman-teman ya. Kalau lidah-lidah bukan lidah orang muslim lalu ngaku-ngaku sebagai seorang muslim, kaku nyebutnya teman-teman ya. As-sholatu khairum minan naum katanya ya. Yang jelas dugaan saya pribadi, orang ini bukan mantan muslim, orang ini dari sananya ya memang sudah Kristen, cuma ngaku-ngaku saja gitu ya. Terus pertanyaannya, kenapa mereka suka nyamar-nyamar? Kenapa mereka selalu ngaku-ngaku mantan Islam, mantan ustadz begini dan begitu? Kenapa? Sekali lagi, apakah mereka malu dengan imannya? Apakah mereka malu dengan keyakinannya sehingga harus ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin? Sebetulnya tingkah seperti inilah yang sebetulnya merusak toleransi. Sudahlah, kalau Kristen ngaku saja Kristen, nggak usah ngaku-ngaku mantan muslim, nggak usah ngaku-ngaku murtadin. Toh ujung-ujungnya juga ketahuan. Ngaku mantan Islam, ngaku murtadin, ngaku sekolah di Muhammadiyah, tata cara wudhu nggak tahu, azan juga nggak tahu, tidak bisa membedakan mana azan dan mana iqomah. Ini kan kucluk si pendeta satu ini teman-teman. Ya oke, buat jemaat pendeta Risuli Lubis, silakan cek pendeta kalian, bener nggak orang ini betul-betul muslim atau orang ini adalah pendusta. Silakan simpulkan sendiri. Mohon maaf apabila ada silap kata saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.